Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah misteri dari teror yang menimpa sekelompok anak muda. Seperti biasa, yang namanya anak muda selalu identik dengan taburan-taburan eksotis dari para bondon dan kelakuan konyol yang sudah mendarah daging. Film ini berjudul The Alpians 2021, menceritakan tentang sebuah reuni SMA yang dilakukan sekelompok anak muda di sebuah villa terpencil. Di tengah keseruan acara, mereka mendapatkan teror yang cukup mencengangkan. Apa itu? Daripada penasaran dan bikin kalian nanya ke Ojon's Counseling, mari kita cari tahu saja sama-sama. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang pria bernama Zack. Zack yang depresi berat memberanikan diri untuk menemui seorang psikiater. Dan film pun baru dimulai. Kemudian cerita berlanjut ketika Zack sedang menceritakan semua keluh kesahnya, di mana ia merasa kekecewaan yang ia rasakan akhir-akhir ini sangat menyiksa, bahkan melebihi pusingnya diam di perindapan. Akan tetapi, Zack belum menceritakan apa masalah utama yang dialaminya. Melihat psikiater cuman cutat-catut nggak jelas, mahasiswa ini pun merasa bahwa usahanya ini sia-sia saja. Lalu Zack berniat untuk mengakhiri pertemuannya tersebut karena ia akan pergi ke acara reuni gengnya semasa SMA dulu. Karena sebelumnya Zack mendapat surat dari temannya untuk berkumpul di sebuah villa di tepi danau. Psikiater itu pun berkata, "Zack, bagaimana dengan penyembuhannya?" Mendengar pertanyaan tersebut, Zack pun terdiam dan seolah memikirkan sesuatu. Kemudian scene beralih kepada perjalanan seorang wanita cantik yang bernama Logan. Dengan melewati hutan yang lebat, teman Zack ini akan menuju villa atas undangan teman-temannya. Dengan setelan bak perancang busana, Logan disambut teman seksoynya yang bernama Rowan. Terlihat Rowan yang hobi yoga ini senang dengan kehadiran teman lamanya itu. Ia pun menceritakan bahwa Zack dan teman-teman yang lain sudah berada di dalam villa. Kedatangan Logan diketahui oleh satu lagi teman kewes mereka yang bernama Andy. Kemudian, Andy si gotik mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam villa. Di tengah keceriaan mereka, Zack yang berada di dalam sebuah kamar sedang sibuk membalut luka di tangannya. Entah bekas luka apa itu. Setelah menutupi lukanya, Zack langsung menemui teman-temannya. Di sisi lain, Gil si pemilik villa dan satu orang teman terakhir kini sudah tiba. Karena mereka sudah berkumpul, geng SMA ini pun melanjutkan keseruan di pinggir danau. Saat Gil sedang asyik pesta minuman, Zack dan yang lain langsung curhat-curhatan sembari menghisap bako oleng alias jukut haram dengan mode setengan. Di saat itu pula, Rowan yang sudah bersuami tiba-tiba ditelepon pelatih yoganya. Ia pun panik saat dihubungi selingkuhannya itu. Selingkuh weh! Lalu, Rowan meminta selingkuhannya untuk jangan dulu menghubunginya agar tidak ketahuan suaminya. Ntar aja nelponnya, nanti dikasih ekstra gabrut gaya lompat galah deh. Sekarang diam dulu ya. Sementara itu, dada Gil mendadak panas saat ia melihat sang mantan sedang bersama Roger. Kemudian ia memaksa Logan untuk adus di danau daripada bikin cemburu seperti itu. Singkat waktu. Mantap. Di tengah suasana pesta, Zack yang tadinya berusaha ceria kini mendadak merasa sepi. Saat mereka sudah lelah dengan kegaduhan pesta, kini mereka memasuki sesi curhat-curhatan. Mereka pun menceritakan kembali masa-masa saat sekolah dulu, di mana mereka sering darmaji alias makan 5 bayar 1 ketika membeli gorengan. Momen itu pun dijadikan Zack untuk meluapkan semua masalahnya. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Zack yang malang malah diputusin oleh pacarnya.
karena kreditan motor Supranya nggak kesetoran. Terlihat teman-temannya pun kasihan dengan nasib Jack. Padahal doi berniat menyebet spakbornya dan membobok knalpot motor tersebut, tapi kini malah diambil leasing. Dari cerita Jack tersebut, Logan teringat akan masa lalunya saat ia bersama Gil. Logan pun menceritakan masa-masa suwe saat ia ditinggalkan Gil begitu saja. Gil yang cekcok parah pun pergi ke kamarnya. Akan tetapi suami Rowan yang bernama James mencegahnya. Kemudian James bertanya, "Bukannya lu mau kasih kejutan di villa ini? Sombong amat ya mentang-mentang udah punya villa." Mendengar perkataan tersebut, sontak Gil pun kaget karena ia tidak merasa membuat surat itu. Apalagi dengan villa yang jelas-jelas bukan miliknya. Mendengar kenyataan tersebut, Jack dan yang lain pun melihat kembali surat yang mereka terima. Hey, long It's probably last minute and asking a lot. Yeah, did I tell you I bought a lake house? Anyways, I invited everyone. Better not spoil anything. Lots of booze. What is going on? Ternyata semua isi surat sama, tapi dengan nama si pengirim yang berbeda-beda. Di tengah kepanikan, Roger tiba-tiba heran karena di villa ini tidak ada sinyal. Aduh, si sutradara udah bikin situasi basi lagi nih. Lalu, James menduga ini semua adalah kelakuan musuh mereka di masa SMA dulu. Dirasa si pelaku berada di dalam villa, mereka pun membagi tugas untuk mencarinya. Kemudian Jack dan Roger berusaha mencari petunjuk dari dalam gudang. What do you mean? I mean, have you heard them talk? Whenever Gil talks, I want to slit my wrist with shirts in class. Tanpa diduga, mereka menemukan tulisan yang memiliki arti 7 orang pendosa. Lalu mereka langsung memberitahukan kepada semua temannya. Dan saat Logan periksa, tulisan tersebut ditulis dengan menggunakan darah. Rowan, we are all a little bit sick. No, some secrets exist to whoever wrote that. Seriously. Di tengah Andy yang ketakutan, Jack melihat dirinya sendiri dari balik pintu. Dan sepertinya penyakit yang dialami Jack kini semakin memburuk. Ketika yang lain masih fokus melihat tulisan, Jack tiba-tiba mengajak teman-temannya untuk berpesta lagi. Ajakan itu pun jelas membuat teman-temannya heran. Bisa-bisanya si Jack ngajak goyang jamet di suasana seperti ini. Karena semua temannya malah melongo, Jack pun pergi menemui Andy. Melihat gelagat Jack yang aneh, James merasa Jack adalah pelakunya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tidur di villa yang entah milik siapa itu. Karena di luar sedang hujan badai, mereka pun tidak mungkin untuk pergi dari kawasan hutan ini. Terlihat pasangan James dan Rowan sedang tiduran santuy diselimuti aura gabrut. Kemudian James mengatakan bahwa ia ingin secepatnya memiliki anak, supaya ada penerus untuk bisa bekerja di O'Jones Company, sebuah perusahaan paling bergengsi. Melihat James yang sudah tidak tahan, Rowan pun mengatakan bahwa ia ingin cebok dulu biar aroma terasinya menghilang. Akan tetapi, itu hanyalah akal bulus Rowan si pelakor. Karena ketika di WC, ia mengkonsumsi obat KB. Kenapa? Ya, karena jika ia hamil, karir pelakornya akan berakhir. Kemudian scene beralih kepada Roger yang sedang ngegibrig sakau. Ternyata ia adalah seorang pecandu komiks 2 dus. Tapi entah kenapa obat yang selalu ia konsumsi malah menghilang. Di sisi lain, Jack yang masih belum tidur dihampiri Andy. Jack yang memiliki getaran lope kepada Andy merasa penasaran karena Andy bisa suka kepada Roger. Kemudian Andy mengatakan bahwa Roger selalu punya stok Genji, apalagi Roger juga suka doyan ngaduk semen, membuat Andy merasa bahwa ia adalah tipenya. Saat rasa penasaran Jack terjawab, tiba-tiba untuk kedua kalinya, Jack melihat penampakan dirinya yang berlumuran darah. Dirasa pikirannya semakin kacau, ia meminta Andy untuk tidur duluan. Mendengar seseorang yang minta tolong, Jack yang panik pun memberanikan diri untuk mencari orang tersebut. Lagi-lagi, Jack melihat dirinya yang sedang mencoba bundir. Help! Help me! Help me! Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. James dan Gil berniat untuk memeriksa jalanan sisa badai semalam.
Di tengah perjalanan, Gil masih merasa bersalah karena dulu ia pernah meninggalkan Logan. Di tengah penyesalannya tersebut, tiba-tiba Jesus Christ, dude. tanpa diduga, ban mobil mereka pecah. Terlihat Gil pun semakin muak dengan kesialan yang terus mereka alami. Di tengah tekanan emosi, mereka pun adu bacot sampai baku hantam. Setelah menerima banyak pukulan, Gil yang sudah ngagoler tak berdaya terus saja ngebacot. Sudah ripuh tertimpa cokor pula, James pun terlihat menyesal karena sudah berlebihan. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Karena usaha untuk pulang malah berakhir adu tampol, alhasil kepulangan mereka pun tertunda. Kembali ke Jack, ketika ia sedang bersama Andy di kamar, kedekatan mereka berubah menjadi getaran gabrut. No, I'm fine. Don't worry. Andy, stop. Betapa kagetnya Andy saat mengira Jack pernah mencoba bundir dengan menyayat tangannya. Lalu Andy kesal kepada Jack yang tidak pernah terbuka akan masalah hidupnya. Melihat kepedulian Andy, Jack pun mengatakan bahwa ia sebenarnya lope kepada Andy. Akan tetapi, kali ini Andy merasa takut dengan kepribadian Jack yang mulai terasa aneh. I have sex with you because I'm in love with you. That's my Bullshit love confession to deflect from the fact We're gonna that tell you about it. attraction. Andy, I can't be angry. please don't. Kemudian scene beralih ke Rowan dan James. Di tengah persiapan untuk adu gabrut, seperti biasa Rowan pergi ke WC untuk mengkonsumsi pil KB. Betapa kagetnya Rowan saat ia melihat tulisan yang menyindir rahasianya selama ini. Ternyata dugaan Rowan benar, di mana pil KB yang selalu ia makan kini sudah menghilang. Dan tanpa diduga, ia melihat foto-foto suaminya yang sedang bermesraan dengan Andy. Entah siapa yang sudah meletakkan foto-foto tersebut. Kemudian Rowan langsung melabrak suaminya yang sudah menggabrut Andy. James pun menjelaskan bahwa peradukan yang ia lakukan terjadi sebelum mereka menikah. I hate you! Stop! I hate her! You know that I... Apapun alasannya, Rowan tetap murka dan ingin membalas kelakuan suaminya itu. Rowan pun akhirnya mengaku bahwa ia juga sedang berselingkuh dengan seorang pelatih yoga yang memiliki cacing lebih berotot ketimbang suaminya. Mendengar kenyataan tersebut, dada James pun memanas. Panas dada aing goblok. Touch me! Don't you fucking touch me! Sebelum kita mengetahui kondisi Rowan, kita melihat dulu Gil yang mendapat pesan dari Logan. Dirasa ada yang gak beres, Gil pun segera ke kamarnya. You gotta be fucking kidding me. Betapa kagetnya Gil saat melihat mantannya sedang dijejal si Roger dengan hotnya. Kemudian Gil menganggap bahwa Logan sengaja ingin membuatnya cemburu dengan mengirimkannya pesan. Mendengar bacotan Gil, Logan pun merasa aneh karena ia tidak mengirimkan pesan sama sekali. Lalu siapa yang mengirim pesan? Kemudian Roger pun menyuruh Gil untuk pergi. Bye-bye. Oh my god, Gil! Get off of him! Cekcok memperebutkan bondon kelas Jair pun berlanjut sampai ke dapur. Saking kesalnya, Roger mengatakan bahwa ia pernah menggabrut Logan saat masih jadi pacar Gil. Cekcok pun melebar hingga membuat dadanya semakin mendidih. So creepy. Guys, Jill! Stop! Whoa! Jill! Stop! Jill! Saat Roger sudah ripuh, tiba-tiba Andy datang dengan darah di sekujur tubuhnya. Ia pun tak menyangka, aksi prank-prankan ini malah kelewatan. Karena semua orang tidak merasa melakukan semua hal aneh ini, akhirnya semua mata tertuju kepada Jack. Karena ia satu-satunya orang yang watados dan tak terkena situasi aneh ini. Jack pun berusaha tenang sambil menceritakan bahwa memang benar, gue adalah pelakunya. Perkataan sok tenangnya itu memancing amarah teman-temannya. Begitupun James yang dari tadi sedang melongo dengan dipenuhi darah. I love this next part. Rowan is dead! Rupanya dari tadi James syok parah karena tanpa sengaja ia sudah membunuh istrinya sendiri. Oh my god. Kemudian James melampiaskan kekesalannya kepada Jack yang telah membuka rahasianya. Tapi di sisi lain, James merasa bahwa kematian istrinya jelas karena kesalahan pribadi mereka masing-masing. Kemudian Jack menantang James untuk membunuhnya dengan sebuah pistol. James.
James, stop! There you go. Shoot him. Already signed your head, James! That's why you murdered your wife. I have complete control. Saat James mengalami pergolakan hati, Jack menunjukkan pil KB milik istri James. Dirasa Jack tidak sepenuhnya salah, kemarahannya pun mereda. Tanpa diduga, Jack yang ternyata gila langsung membunuh James. Setelah membunuh James, Jack merasa menyesal karena membunuh bukanlah rencananya. Ia pun meluapkan rasa kecewa kepada teman-temannya karena dulu saat ia terpuruk tidak ada satupun temannya yang peduli kepadanya. Almost knew that you liked Andy. I mean, don't you think? Jill yang berusaha menenangkan pun tak luput dari aksi Jack yang semakin menggila. Sambil menunjukkan luka di tangannya, Jack menganggap kepedulian temannya kini sudah terlambat. Akhirnya, Jack memilih untuk mengakhiri hidupnya. Lalu parahnya lagi, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih penasaran kan? Tenang-tenang, gua akan jelasin. Jack yang mendapatkan kenyataan pahit di kehidupannya menjadikan jiwanya terguncang hingga mengalami depresi berat. Di scene awal tadi, kita sudah diperlihatkan dengan Jack yang ingin sembuh dari keterpurukannya. Tapi siapa sangka penyakit Jack malah semakin parah ketika pergi reunian bersama teman-teman SMA-nya. Dengan mengumpulkan semua teman-temannya di villa, Jack membuka setiap rahasia dari boroknya kehidupan teman-temannya, agar mereka juga merasa terpuruk oleh kelakuannya sendiri. Saat semua temannya sudah menderita, akhirnya ia pun bisa tenang dengan memakan peluru dari pistolnya. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sakahayang cocoklah diberi nilai 6,3. Karena film ini merupakan kisah dari realita kehidupan para moms and daddy yang marak terjadi di masa sekarang alias zaman now. Di mana predikat janda, selingkuh, sakau obat, peradukan bebas menjadi hal yang malah dianggap wajar, namun aslinya tolol. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Alpines 2021. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.